Alur ceritanya, Mas Yusuf. Iya. Saya merasakan ya, saya masuk ke dimensi itu memilukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Para pemirsa sekalian, pada edisi sebelumnya kami telah menayangkan pembacaan dari beberapa larik atau bait Babad Bedah ing Ngayogyakarta yang ditulis oleh Pangeran Arya Penular pada tahun 1800-an. Pangeran Arya Penular adalah putra dari Hamengkubuwono I. Isinya adalah tentang Geger Sepehi. Jadi seperti yang saya katakan, naskah tersebut adalah naskah primer, satu di antaranya yang mengisahkan tentang perang Sepehi yang menggugurkan panglima perangnya, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Saudara-saudaraku, selain kami syuting untuk Arah 9, juga kami syuting untuk sahabat kami, yakni di kanal Pada Suka TV. Kawan kami yang melantunkan kidung, yakni Ki Jenar, nyaris tidak bisa menahan air mata ketika membaca kidung itu dan menerangkannya. Mendengarkan cerita saja, saya mempelajari puisi dari semalam. Jujur sebenarnya saya takut ngitung ini, karena ini bisa kuawat gitu. Alur ceritanya, Mas Yusuf. Iya. Saya merasakan ya, saya masuk ke dimensi itu memilukan. Digebuk, dilarak, diitek-itek. Sebenarnya beliau masih bernapas pada waktu itu. Ini yang saya lihat. Iya. Tapi entah dengan cara apa buat beliau itu nggak bernapas sehingga beliau itu. Iya. Subhanallah. Jadi Anda merasakan benar-benar setting situasi itu menyeramkan dan sadis terhadap pembunuh. Maling. Dan beliau masih utuh sebetulnya. Nggak bakalan beliau itu pecah. Entah bagaimana caranya. Saya melihat napas itu ditutup sehingga dia tidak bisa menapas lagi. Allah Maha tahu, sebenarnya saya takut hidup ini. Saya masih banyak dosa. Dan Allah ampuni, saya takut kualat. Dan lebih memilukan lagi, makamnya ini dipalsukan. Nah, para pemirsa, beberapa sahabat meminta kami untuk memberikan terjemahannya. Dan memang tidak mudah untuk menerjemahkan bahasa Jawa kuno, apalagi dalam bentuk sastra. Kemudian, ya, demi menambah pengetahuan kita bersama, saya meminta tolong satu di antara sahabat kami di Alap-Alap Mataram, yakni Kang Mas Zen Imanadi, ya. Beliau setelah saya kirimi naskahnya sempat sama dengan Ki Jenar. Pada beberapa bagian beliau sudah terburai air mata ketika dibaca dalam bahasa Jawa aslinya dalam bentuk kidungnya. Memang sangat luar biasa. Baik setting peristiwanya yang memang membuat kita semua tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi, karena memang itu peristiwa yang sangat tragis atas seorang tokoh besar. Di sisi lain barangkali memang dalam penulisannya timbul dari hati penuh penghayatan, sehingga pembacanya pun susah untuk menahan emosi, susah untuk menahan air mata. Itulah sebuah karya sastra yang secara umum biasanya muncul dari hati akan tembus ke hati. Nah, sahabat-sahabatku, para larik naskahnya ya hanya ada beberapa bagian ya. Dan saya juga ada naskah yang ini adalah Geger Sepehi. Geger Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkubumi-Ningrat, putra dari HB2. Ditulis di Pengasingan. Dan kembali lagi kepada Babad Bedah ing Ngayogyakarta yang diterjemahkan oleh sahabat kami. Dan saya akan bacakan sendiri seperti yang dilantunkan oleh Ki Jenar, yakni dari Pupuh atau bait ke-21. Anak dan cucu-cucunya beserta segenap prajuritnya membawa meriam dan perlengkapannya sudah menjadi takdir dalam kurung akan janji kesetiaan Sumodiningrat. Pupuh 22. Meski ditinggalkan pasukan tercerai-berai karena menghadapi musuh yang kuat, dan berita sudah tersebar jika keraton sudah jebol pertahanannya,
Kemudian semua kocar-kacir, tidak ada kesempatan lagi untuk berbenah. Pupuh 23, jika tertangkap musuh dihabisi, disiksa oleh musuh, banyak yang mati dan terluka, sang Pangeran Wedono merangsak ke dalam istana mencari para pengikut dan Raden Sumudiningrat. 24, kelakuan konyol orang-orang terhadap para pembesar Jogja masih dibuat candaan. Kaki diinjakkan, ditumpangkan ke paha, hingga pangeran merasa sangat marah, dibuat mainan dan candaan. 25, kemudian terpikirlah untuk mendobrak pintu rumah sang pangeran, menyuruh pasukannya menggeledah masuk sampai ke semua bagian. Tapi Pangeran Sumudiningrat tidak ditemukan. Sekretaris kemudian mencarinya ke masjid dan mendapatkannya. 26, seberapapun beraninya ketika dikerubuti dan dihujani senjata terus-menerus tanpa henti, seberapapun kuatnya ketika dikeroyok dari segala arah, pada akhirnya Raden Sumudiningrat pun wafat. Pasukannya sudah tercerai berai. 27, sekretaris tidak sampai hati melihat leher terkena pedang, tidak sampai putus, pakaiannya sudah dijarah rayah, kemudian menyuruh sekretaris yang membunuhnya sebagai kehormatan bagi panglima perang. 28, bersegera pergi ke masjid melihat kondisi sang Raden Sumudiningrat yang sudah wafat. Terbata-bata Raden berucap, kamu sudah mati kaku, makanya jangan sok berani meskipun jadi panglima perang. 29, kemudian pangeran memerintah cepat kepada bala tentaranya. Perintahnya kepada sekretaris Inggris Supehi diberi hak menjarah rayah Sumudiningrat, semuanya dijarah. 30, rumahnya pun tidak luput setelah dijarah dan dibakar, hingga api berkobar besar menyala-nyala menjadi tanda pengingat bagi sang pangeran dan anak cucunya. 31, yang tinggal mayat-mayat yang kemudian diambil oleh kerabat dan teman-teman yang mengasihi, sudah sesaat waktu meninggal kemudian dikebumikan di jejeran. Demikian Kanjeng Pangeran Panglima Wedono sudah berkata kepada sekretarisnya. 32, kepada Tuan Jenderal di loji, bersuka gembira ria, Sumudiningrat sudah mati. Istananya dijarah rayah dan dibakar. Sekretaris yang menulis Tuan Jenderal pun menyudahi pangeran dan adiknya sudah wafat. 33, kepada Sultan yang baru, bersyukur masih diberikan keselamatan. Kepadamu sekretaris, berdoalah, doakan masuk ke dalam surganya. Kemudian beranjak ke kantornya sang Prabu, ketemu Sultan Moda. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana setelah Anda menyimaknya? Dari semua rangkaian itu, jika disederhanakan, sudah pernah kami tayangkan di sini yang disampaikan langsung oleh Profesor Peter Carey. Dan barangkali untuk lebih mempermudahnya, kita simak ulang penyampaian dari Pak Profesor Peter Carey berikut ini. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun Kidul, dia lari ke kediaman Sumudiningrat yang dekat sekali dengan alun-alun Kidul, di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran, dan melindung di dalam masjid. Dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegara Kedua, waktu itu Pangeran Perang Wedono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran dengan pasukan Spey, di bawah komando dari John Deans, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans. John Deans mereka tidak menemukan, walaupun sudah ngedrel, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumudiningrat
di sana pakai serba putih, dan dia dimatikan di sana atas perintah dari John Deans dengan pakai senapan dari Legion Mangkunegoro. Sudah menjadi lion, sudah menjadi jasad, dan jasad dianiaya oleh John Deans. Kita sudah tahu itu dari buku atau babad dari Panular, Pangeran Aryo Panular, Pak Dedi Ponegoro, yang menulis semacam babad bedah Inga Yogyakarta, dan dengan jelas mengkisahkan apa yang terjadi setelah menjadi lion. Sekretaris menghunus pedang cavalry yang berat dan mau memotong leher, nanging tan tatas, ya, tidak langsung dipotong, ya. Jadi dikeroyok, semua busana dicuri dan dirampas, kediaman dibumi-hanguskan, dibakar, lion disemayamkan di dalam masjid sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu dibawa utuh, masih ada kepala, masih ada badan, kepala tidak dikirim ke Semarang untuk disemayamkan atau dimakamkan di Lampir Kidul atau lain tempat, dan dimakamkan di Jejeran. Demikian para pemirsa, mari kita sama-sama saling belajar tentang sejarah agar kita tidak buta tentang leluhur kita dan tidak mudah pula dibohongi oleh siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.